Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita umatnya semua dapat syafaat nanti di hari akhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Seperti biasa, sebelum dan sesudahnya kami memohon maaf apabila ada salah kata, nama, tempat, tahun, gelar, dan beda versi. Mohon maaf yang seagung-agungnya. Sejarah Syekh Datul Kafi atau Syekh Datuk Kafi Syekh Nurjati, nama asli Hidofil Mahdi bin Syekh Datuk Ahmad, berasal dari Semenanjung Malaka. Setelah beranjak dewasa pergi ke Mekah menuntut ilmu dan berhaji. Kemudian pergi ke Baghdad menemukan jodohnya dengan Saifah Halimah. Kemudian Syekh Datuk Kafi diutus oleh sang raja Baghdad dengan misi untuk berdakwah ke tanah Jawa. Syekh Datuk Kafi yang berangkat dengan rombongan 10 orang pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati, lalu di penguasa Muara Jati atau Sang Mangkubumi pada tahun 1420 Masehi. Syekh Datuk Kafi mendapatkan izin oleh Ki Jumajan Jati, izin bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut Syekh Datuk Kafi mulai berdakwah, mengajak masyarakat untuk mengenal agama Islam dan memeluk agama Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Datuk Kafi. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Datuk Kafi menikah dengan Khadijah, adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Brata Legawa, yang merupakan orang yang pertama pergi haji di Tatar Pasundan yang saat itu masih bernama Kerajaan Sunda Galuh. Nyai Khadijah adalah seorang janda dari seorang sudagar kaya raya berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Khadijah tidak dikaruniai anak atau putra. Namun setelah meninggal dunia, Khadijah memperoleh seluruh harta warisannya dari suaminya. Setelah suaminya meninggal dunia, kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Harta warisan itu digunakan suami yang barunya, yaitu Syekh Datuk Kafi, untuk membangun pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Pasambangan Jati. Syekh Datuk Kafi adalah keramat yang ada di tanah Pasundan. Bagaimana tidak, hampir dari beliaulah terlahir
murid yang sangat luar biasa, yang memiliki pengaruh besar khususnya bagi penyebaran agama Islam. Adapun para murid Syekh Datuk Kafi, di antaranya Pangeran Walang Sungsang, Nyai Mas Larasantang, putra dan putri dari sang penguasa dari Pajajaran, Sri Paduka Prabu Siliwangi, bahkan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, beserta Syekh Siti Jenar pun merupakan murid beliau. Selain memiliki murid yang luar biasa, Syekh Datuk Kafi juga merupakan leluhur dari Raja-Raja Sumedang Larang. Syekh Datuk Kafi merupakan dari buyut Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang, sang penguasa Sumedang Larang, Jawa Barat. Karena kealimannya dan keikhlasan beliau dalam menyebarkan agama Islam, banyak cerita tentang karomah atau kelebihan beliau yang di luar nalar. Salah satunya mitos tentang pusar bumi Gunung Jati. Konon karena karomah Syekh Datuk Kafi, beliau menjadikan pusar bumi sebagai tempat duduknya, dan tempat duduknya itulah terpancar sinar dari dalam bumi yang menghadap ke permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti dan mengelilingi tempat beliau duduk, memancar seantero jagat. Syekh Datuk Kafi terkenal Syekh Nurul Jati atau Syekh Nur Jati, sedangkan tempat duduknya sebagai pusar bumi atau Gunung Jati. Dinamakan Syekh Datuk Kafi dikarenakan setiap mengajar santrinya di Guha, pusar bumi atau Gunung Jati. Kisah yang lain, adapun asal muasal pusar bumi, konon menurut cerita rakyat dan legenda dari Cirebon, Pulau Jawa pada zaman sebelum Islam masuk berkembang adalah wilayah yang angker, dipenuhi hutan, rimba, dan rawa-rawa. Juga ditumbuhi pohon besar dan ditumbuhi semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa alaihissalam, di salah satu puncak gunung keramat di Pulau Jawa, hiduplah seorang petapa, seorang resi Bagral Banjir. Puncak gunung yang menjadi tempat pertapaan Gunung Cermai yang terletak di Kuningan, Jawa Barat. Sang resi yang diyakini melakukan tapa demi meminta kepada Sang Yang Maha Tunggal, Tuhan semesta alam, supaya diberikan ilmu wijihing serandil dan kesempurnaan hidup. Diceritakan 15 tahun sudah sang resi bertapa di puncak Gunung Cermai. Tak sia-sia keinginannya dikabulkan oleh Sang Yang Maha Tunggal bersamaan dengan raga sukma ilmu wijihing
serandil masuk ke tubuh Resi Bagral Banjir. Sang resi langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan. Tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tak disadari oleh Resi Bagral Banjir, Gunung Cermai meletus dahsyat. Puncak Gunung Cermai itu ambrol, terlepas dan terpental melesat jauh ke angkasa, akhirnya jatuh ke laut. Puncak Gunung Cermai itu terombang-ambing di perairan, laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh Resi Bagral Banjir telah raib, hilang tanpa bekas. Selayaknya pindah di dimensi alam lain sekian ratus tahun yang lalu, masih terombang-ambing hingga suatu saat datanglah pengembara menghampiri dan menaikinya. Ia adalah Syekh Datuk Kahfi. Setelah memperhatikan dengan seksama bentuk dan energi dari puncak Gunung Cermai tersebut, kemudian ia pun meyakini bahwa tempat inilah dia cari. Itulah tempat Bagral Banjir yang salah satunya saat energi di Pulau Jawa. Apabila ada kekurangan nama, tahun, gelar, dan tempat, kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berziarah ke sebelum berkunjung, berziarah guru-guru kita, terlebih keramat wali-walinya Allah. Kini kami terlebih dahulu dan keluarga kami berziarah ke komplek makom Basunan Gunung Jati di Astana Gunung Sumbung. Di sebelah barat Gunung Jati. Inti kami sekeluarga berkunjung, berziarah ke makom pejuang wali-walinya Allah dan ulama-ulamanya Allah. Bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Tanpa beliau-beliau, mungkin kita masih gak mengerti nikmatnya Islam. Semoga kami sekeluarga dapat barokah dan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyimak melihat video ini. Mudah-mudahan Allah diberikan keberkahan, dan kami mohon dukungan dari channel kami dengan bantu subscribe, like, komentar bijak dan santun. Kami aturkan undur diri. Makasih bagi yang menyimak channel kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.